Oke. Sekali lagi. Gini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Monggo Pak. Pilih meja Pak. Kabar Ibu. Saya Pramono Anu. Ibu saya Pramono. Oke, Pak Bram, silakan lah. Langsung Pak, situ aja. Gitu ya. Saya perkenalkan dulu Pak dengan Pak Epurus Pak, pimpinan gereja Pak. Oh, makasih. Ya. Ini yang dan kita semua, dan terima kasih Pak secara khusus untuk Bapak Pramono Anung dan rekan-rekan, Bapak Putra Nababan dan rekan-rekan, Bapak Epurus kami, Bapak Pendeta Didi Fajar, yang sebelahnya Bapak Pareses kami yang membawa wilayah distrik 7 termasuk DKI Jakarta dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Saya serahkan ke Pak Pareses, monggo Pak disampaikan Pak. Silakan. Satu uang dari Batak Simalungun. Ada 13 gereja di DKI, 13 gereja khusus di DKI. Jabodetabek semakin banyak, 7.000 jiwa pemilih, 7.000 jiwa, dan hadir di sini bapak-bapak pendetanya dan penginjilnya yang nantinya juga akan mendoakan dan bahkan membawakan itu dalam perjalanan sebelum pilgub. Jadi kami sangat bangga, sangat berterima kasih. Kebetulan pimpinan kami juga hadir di sini Bapak Epurus, tapi tidak secara lembaga memang. Tapi karena kami tadi ada sermon dan beliau nanti kalau berkenan turut berdoa Pak ya. Kan tidak apa Pak? Iya berdoa. Jadi terima kasih Bang Rudi Setiawan dan Bang Putra Nababan. Itulah kami. Nah, distrik center itu keterpusatan dari semua kegiatan dan juga semacam sekretariat KPS di DKI. Salam Horas. Yang saya hormati Epurus GKPS, Bapak Pendeta Dr. Didi Fajar Purba, Pareses Distrik 7 ya, GKPS, Pendeta Saleman Purba, dan sahabat saya Putra Nababan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada siang hari ini saya sungguh gembira diterima oleh keluarga besar GKPS. Bagi saya pribadi, bergaul, berhubungan, berinteraksi dengan gereja-gereja terutama yang sumbernya dari Sumatera Utara, itu adalah hal yang biasa. Saya mulai dari Simalungun, Toba, termasuk dengan keluarganya Putra Nababan, termasuk Epurus yang sebelumnya AKBP. Jadi saya sudah hal yang biasa. Kemarin memang satu hari itu benar-benar merupakan hari Batak saya. Pagi ke tempatnya Trimeja Panjaitan di Supratman, terus Suprapto, kemudian hari Nababan Dunia tanggal 13 Oktober hadir Don Corleone Nababan. Saya sama bapaknya Putra juga cukup dekat, dan juga yang terakhir Persatuan Pemuda Batak bersatu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat begini. Saya sudah lama sekali sebenarnya menjadi pejabat, 25 tahun. Ketika Ibu Mega menjadi presiden, saya wakil presiden, saya sekretaris wakil presiden Megawati. Ketika Bu Mega menjadi presiden, saya sekretaris Ibu Mega, sekretaris presiden. Terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah juga menjadi pimpinan DPR,
menjadi menteri 2 periode, menteri sekretaris kabinet di era Pak Jokowi, sehingga dengan pengalaman panjang itu saya sudah mempersiapkan diri untuk pensiun, bukan mempersiapkan diri untuk jadi calon gubernur. Tapi yang namanya amanah tiba-tiba datang yang tidak bisa saya tolak karena ada permintaan dari ketua umum partai saya dengan Ibu Megawati secara pribadi membantu beliau sudah 28 tahun. Jadi saya adalah orang yang tidak pernah melobi siapapun untuk mendapatkan amanah ini, termasuk ketika menjadi sekretaris presiden, menjadi menteri 2 periode, bahkan ketika menjadi pimpinan dewan pun saya nggak melobi siapapun. Saya memang selama ini mengambil posisi untuk bekerja keras. Bahkan ketika sudah diputuskan untuk menjadi calon gubernur, dibandingkan dengan seluruh calon dari nomor 1 dan 2 dijumlah dikalikan 2 atau dikalikan 3, saya masih lebih sering turun ke bawah dibandingkan mereka. Selama 3 minggu saya sudah turun 76 kali, mereka mungkin kalau jumlah baru berdua ya, 2 pasangan calon itu mungkin baru 30 kurang. Sehingga dengan demikian kenapa kemudian saya mengambil posisi serius walaupun dulu sempat tidak bersedia menolak dan sebagainya, karena memang saya bekerja keras. Nah, di titik ini saya ingin membagi kemudian kenapa dari yang awalnya berantakan sekarang saya jatuh cinta. Karena saya melihat persoalan di bawah, terutama di masyarakat terbawah. Persoalan Jakarta yang paling serius itu adalah disparitas, perbedaan orang kaya miskin yang terlalu evolusi. Terlalu kelihatan sekali. Saya selama 25 tahun membuat kebijakan, selalu dekat dengan pusat-pusat kekuasaan, tetapi saya terus terang selama ini tidak pernah melihat secara detail bagaimana kebijakan itu dibuat, apakah kemudian itu dampaknya bisa merubah struktur masyarakat yang ada. Ketika saya keliling, mungkin sekarang hampir separuh lebih saya berkeliling, saya menemukan dan beberapa tempat, mohon maaf bukan mendramatisir, sampai saya pribadi sempat menangis karena merasa ketidakadilan begitu dekat dengan istana, dengan pusat-pusat kekuasaan yang saya lihat sendiri selama ini jauh dari bayangan saya. Ketika di rumah susun tanda tinggi yang dibangun di era Pak Harto, ada 4 lantai, yang namanya lantai 2, 3, 4 itu kalau siang udah nggak ada air, sampai malam besoknya baru ada lagi pagi ya. Karena air dari Jatiluhur hanya masuk hanya pagi hari. Dan saya juga banyak menemukan tempat-tempat yang keluarga yang tidak pernah melihat matahari, benar-benar tidak pernah melihat matahari. Itulah yang kemudian membuat saya jatuh cinta. Saya bersyukur banget yang awalnya saya penolak, saya kemudian bersyukur banget dicalonkan oleh Bu Mega. Sekarang saya bekerja keras untuk itu. Keinginan saya yang paling utama adalah merubah nasib itu. Karena persoalannya kadang-kadang persoalan-persoalan yang kecil. Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumanti, Dasar Wisma, RT RW, dan seterusnya. Termasuk yang tidak pernah terbayangkan oleh saya adalah guru honorer. Guru honorer yang sudah menjadi guru honorer 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mereka hanya menerima di bawah 1,5 juta. Padahal UMR-nya Jakarta itu 5 juta. Inilah yang kemudian betul-betul menyemangati saya untuk akhirnya begitu saya keliling, saya sekarang tambah semangat, bahkan hampir tiap hari suara saya habis. Ini suaranya masih ada karena siang, pasti sore malam habis karena saya setiap hari saya keliling 11-12 titik. Jadi yang pertama, disparitas ataupun perbedaan kaya miskin itu luar biasa. Itulah yang betul-betul menyentuh diri saya pribadi. Maka untuk itu kalau saya diberikan kesempatan saya akan menyelesaikan itu. Yang paling utama saya akan menyelesaikan itu. Termasuk persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Salah satu problem di Jakarta adalah egonya yang luar biasa, ego pemimpin. Begitu dari Pak Sutioso ke Bang Foke, apa yang baik dari Pak Sutioso akan dilanjutkan.
Dari Pak Foke ke Pak Jokowi sudah dilanjutkan Pak Ahok, beberapa tidak dilanjutkan. Dari Pak Ahok ke Pak Anies yang paling banyak yang kemudian terjadi pembelahan yang luar biasa pada waktu itu. Sebagai contoh paling gampang adalah Kalijodo yang zaman Pak Ahok. Dulu dari harap jadah tiba-tiba diperbaiki menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi nggak dilanjutkan dan nggak diperbaiki. Maka kalau saya mendapatkan amanah ini, semua yang baik saya teruskan. Saya nggak punya beban, walaupun saya hanya dicalonkan awalnya dari satu partai. Termasuk kepada partai saya secara terbuka saya menyampaikan, saya nggak punya beban. Kenapa nggak punya beban? Karena saya mendapatkan amanah ini dari pemerintah, dan saya tahu Ibu Mega adalah orang yang tidak pernah, termasuk selama 2 periode saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, yang memanfaatkan orang yang ditugaskan beliau di kementerian. Gak pernah, sampai hari ini juga gak pernah. Maka dengan demikian itulah yang akan kami lakukan. Yang kedua, Jakarta ini dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 telah berubah. Tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi Jakarta sudah menjadi kota global sekaligus pusat perekonomian nasional. Maka persoalan-persoalan Jakarta inilah yang harus diselesaikan. Apa sih yang menjadi persoalan paling serius di Jakarta? Ya tentunya masalah kemacetan, masalah banjir, polusi. Nanti secara khusus kalau memang ada pertanyaan saya akan jawab. Tetapi yang secara langsung menjadi pikiran bagi keluarga, terutama bagi orang tua dan anak yang sekarang kita sebut dengan Gen Z dan milenial ini, adalah housing, rumah. Banyak orang yang kemudian tidak berani menikah karena nggak membayangkan bisa membeli rumah. Bahkan ketika saya di beberapa tempat, mereka menanyakan bagaimana kalau nanti mereka punya anak kemudian menikahkan anaknya. Itu yang mengganggu pikiran saya. Ketika saya di Kelapa Gading, keluarga yang sangat sederhana. Jadi saya ulang-ulang terus, keluarga yang sangat sederhana sekali. Depan rumahnya udah jalan setapak, gak punya halaman sama sekali. Dia mau menikahkan anaknya pada bulan Oktober ini. Pertanyaan kepada saya, gimana saya cara menikahkan anak saya? Pada waktu itu saya belum bisa menjawab secara langsung, tapi begitu saya pulang saya diskusi sama Bang Dul Rano Karno. Akhirnya kita pikir, oh iya, setiap kelurahan kan pasti punya properti, punya aset, punya tanah. Kenapa nggak kita bangun balai rakyat yang nanti tujuannya adalah diberikan ke gratis atau seringan-ringannya bagi warga yang akan menikahkan anaknya, akan ditanam, silaturahmi, gotong royong, berkesenian, berbudayaan, dan sebagainya. Maka itulah yang kemudian saya akan juga melanjutkan itu. Sehingga demikian untuk Jakarta ini masalah housing juga harus dipikirkan. Maka saya sudah menyampaikan sebagai contoh aja, problem di Jakarta untuk perumahan ini adalah tanah. Padahal banyak aset-aset atau properti yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta yang tidak termanfaatkan secara baik. Contohnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor puskesmas, sekolah-sekolah yang ada, yang rata-rata hanya dimanfaatkan sampai jam 12 atau jam 2, jam 3 siang. Setelah itu kosong. Kenapa yang seperti ini kita tidak bangun misalnya kantor kecamatan, kita buat yang bagus dan sekalian luas areanya yang ada, 3 tingkat menjadi kantor kecamatan, 2 tingkat menjadi co-working space untuk anak muda kita yang mau bangun startup dan sebagainya, ada tempat dan sebagainya. 6, 7, 8 sampai ke atas berapapun kita buat housing. Kami dan mendengarkan visi misi dan program kerja dari Mas Pram. Saya terutama berkepentingan sekali untuk Mas Pram menyampaikan program kerjanya. Kenapa? Karena Amang Inang setiap hari yang bertemu dengan jemaatnya, dan jemaat bertanya tentang kualitas hidup, tentang pluralisme, tentang dunia pekerjaan, dan bahkan yang generasi muda suka curhat terkait dengan lapangan pekerjaan, kalau mereka kuliah seperti apa dan lain sebagainya. Saya 5 tahun terus terang Amang Preses dan Buku Burus, saya sangat didoakan oleh Gereja Simalungun saat saya mau menjadi anggota DPR dan saat saya menjabat sebagai anggota DPR. Kebetulan Amang Panda, bapak saya juga sangat dekat dengan GKPS. Nah untuk itulah makanya kita merasa ada besar kebutuhan, terutama kalau Mas Pram nanti betul-betul terpilih jadi gubernur, beliau ini harus bekerja sama
dengan seluruh bupati dan wali kota yang ada di aglomerasi yakni Jabodetabek. Itu adalah wilayah distrik 7 dari BKPS. Nah, untuk itulah makanya kenapa Mas Pram dikatakan kenal Jakarta, karena Mas Pram ngurusin Jakarta 10 tahun sebagai sekretaris kabinet. Itu udah pasti ngurusin Jakarta. Dan Bang Dul itu dikenal Jakarta, orang Jakarta semua kenal Bang Dul. Jadi ini adalah racikan orang yang mengerti dan paham Jakarta sama orang yang populer. Jadi jangan hanya populer saja, tapi kenal Jakarta. Makanya saya berani urus mengajak Mas Pram ke sini untuk bertemu anak Amang-Inang pendeta sekalian yang sangat didengar oleh jemaatnya. Begitu dikatakan bahwa ini adalah Amang-Inang dari Bodetabek, saya lebih bersyukur lagi. Karena 5 tahun ke depan Mas Pram justru ngurusinnya Bodetabek juga, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi itu aja apresiasi dan terima kasih yang mau saya sampaikan. Salam dari tim kami, tim kampanye. Kebetulan saya dipercaya oleh Mas Pram sebagai wakil ketua, dan juga Mas Pram selalu minta kemana-mana kita pakai cukin begini. Cuman Mas Pram hari ini nggak pakai, katanya kan pakai selalu ini. Ini adalah identitas dari Jakarta. Saya rasa itu Abang Preses. Terima kasih berikan kesempatan. Ada stoknya Pak, biar kami juga dapat pakai. Iya, terima kasih Mas Pram dan Bung Putra. Mungkin nanti akan ngomong juga, tapi dari kami dulu ya. Iya langsung. Yang bicara dari kita adalah satu, nggak dibatasi, hanya dibatasi sudah saya pilih, maaf ya. Iya, karena Mas Pram dengan Putra akan banyak, itu tadi dimajukan Pak Pendeta Enos, lalu Pendeta Yeni kebetulan hadir juga orang dari Cempaka Putih dan Cikoko mewakili jemaat Cijantung. Cikaring tadi udah pulang, ada yang besok Cililitan dan Cililitan masih di kampung. Mana masalah? Doku saya terakhir ya pengurus sekaligus doa ya Mang ya, doa makan dan doa memberangkatkan sehari-hari wajib berita menonggo, tidak kampanye tapi mendoakan, karena ini bukan bagian dari kampanye tapi pendekatan ya Pak ya, sosialisasi. Lalu Rudi seluruh kami bicara lah, karena Rudi juga bagian dari kami, bagian dari tim Putra. Silakan. Persoalan-persoalan yang harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi kami mengucapkan terima kasih Mas Pram, Pak Putra untuk kesediaannya mampir ke tempat kami hari ini, dan kami juga berdoa supaya proses pemilu pilkada kita nanti bisa berjalan dengan baik, dan harapannya Bapak dan Mas Rano bisa terpilih untuk kemudian membawa perubahan di Jakarta, terutama juga perbaikan di beberapa isu yang nanti mungkin akan dititipkan Pak sama beberapa pendeta dan beberapa pimpinan di gereja yang sering terjadi di masyarakat. Tapi singkat saja dari saya, harapannya semoga momen ini tidak dianggap sebagai politisasi atau gereja berpolitik, tapi lebih kepada supaya gereja juga peka terhadap isu-isu politik dan berperan serta, sehingga harapannya nggak ada jemaat yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak dalam berdemokrasi. Saya pikir itu dari saya. Silakan disampaikan Pak Presiden untuk bahasanya sekarang yang keren, belanja masalah ya Mas. Belanja masalah. Jadi apa persoalan yang dihadapi kita di bawah, silakan disampaikan. Nanti akan dielaborasi sama timnya Mas Pramono, Mas Rano untuk bisa ditunaikan dalam program-program kampanye. Silakan Pak Presiden. Ya, masalahnya secara tertulis saya sudah titip kepada Pak Rudi. Iya, nanti Pak Rudi akan menyampaikan kepada Pak Pramono Putra. Beberapa masalah yang sepertinya juga gereja yang hadapi, yaitu soal perizinan, soal sertifikat Pak, perizinan IMB, dan sertifikasi gereja-gereja. Kami ada 13 di sini, di samping ada 3 rumah di luar dari komplek gereja, dan 13 gereja. Lalu Bodi tadi juga Pak kalau boleh, dan banyak sekali sebenarnya, karena juga remaja gereja itu sudah
jujur yang sudah kuat, dengan harapan menang. Pak Pramono pasti menang, dan Mas Pram dan Bang Dun. Ya, terima kasih boleh dan mau datang kemari dengan di KPS, bahkan juga Bang Putra yang kami lihat selama ini hanya melalui media televisi. Iya, ganteng 2 HP. Iya, masih awet, masih muda. Akan ditambahkan oleh penatua kami, Pak, orang-orang yang hebat di sana 2 orang, lalu Yeni, lalu Enos, lalu terakhir Eros. Terima kasih datang buat Pak Pramono dengan Pak Pandanababan. Pak Pandanababan. Saya begitu terkesan dengan kehadiran Pak Pramono, dan saya yakin semua yang ada di tempat ini juga begitu melihat Bapak pasti memilih Bapak. Ternyata orangnya sangat tenang, sederhana, dan bisa diterima semua orang. Jadi tentu semuanya kami akan mendoakan Pak Pramono. Ada satu hal teknis yang ingin kami sampaikan Pak Pramono. Saat ini secara khusus gereja kami memiliki IMB, tapi masa IMB-nya itu 3 tahun, IMB sementara. Kami tidak tahu apakah IMB sementara itu bisa ditingkatkan menjadi IMB permanen, sehingga gereja kami itu benar-benar gereja yang sudah ada IMB-nya. Jadi harapan kami, Bapak terpilih bisa juga mempermudah, tidak hanya memberikan IMB sementara. Terima kasih, doa kami tentu bersama Bapak, khususnya juga dari Jemaat GKP Cijantung yang masuk wilayah DKI Jakarta. Terima kasih. Pak Rudi Setiawan yang sudah mengorganisasi acara ini sehingga boleh berlangsung, Bapak Putra, Bapak Eporus, dan Bapak PSS. Saya pimpinan Majelis Jemaat GKPS Cempaka Putih, Pak. Kebetulan gereja kami IMB PS sudah kami urus, kemudian izin domisili juga sudah kami lakukan, sehingga kami juga sudah terdaftar di Departemen Agama. Memang kendala GKPS secara umum khusus Jakarta adalah belum semua GKPS terdaftar di Departemen Agama, sehingga belum semua kami juga dapat memperoleh boti seperti yang Bapak sudah sampaikan. Kami sudah ajukan waktu tahun lalu, tapi memang belum ada perkembangannya seperti apa kelanjutannya. Dan kami yakin dan percaya bahwa Pram juga pasti akan concern terhadap hal-hal seperti itu, karena itu adalah untuk menunjang pelayanan kami di gereja dan di jemaat kami pada umumnya. Kita tepuk tanganlah untuk Pak Pram ya. Karena hati kita sudah terpikat bersama Pram untuk boleh memimpin Jakarta 5 tahun ke depannya. Ya sedikit Pak Pram, memang kalau saya resum sedikit ya, permasalahan Jakarta memang ada 3 besar ya. Pertama adalah kemacetan, kedua banjir, dan ketiga adalah faktor perizinan, Pak, terutama untuk rumah-rumah ibadah yang ada di Jakarta. Saya tertarik untuk masalah kemacetan, Pak, karena kalau kita keluar, Pak, kita lihat banyak shelter yang dibangun, banyak pos-pos data yang dibangun, sehingga ketika mereka akan berangkat, mereka akan tinggalkan motor dan mobilnya di shelter tersebut untuk segera dapat menjangkau transportasi massal yang ada di Jakarta. Sekarang ini hebatnya apa, Pak? Mobil sama motor sudah balapan, Pak. Sama-sama banyak, sama-sama banyak sekarang di Jakarta. Mobil dan motor sama banyak. Kalau yang sebelumnya sempat ada regulasi di mana motor tidak bisa masuk ke mana-mana, tapi sekarang sudah berubah sehingga
semakin rumit permasalahan. Ya, namun demikian memang kalau kami sendiri warga Cermati TPS Pangkal Putih ya concern memang terhadap perizinan yang dapat boleh dimudahkan dalam prosesnya, tapi tentunya juga kami lengkapi proses perizinan. Cempaka Putih kenapa tidak terlalu bermasalah? Karena waktu itu kami duluan yang ada di sini, baru tumbuhlah rumah. Tapi itu kan tidak semua seperti demikian, sehingga memang perlu ada hal-hal yang perlu disikapi dalam hal perizinan. Jadi mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ya. Yang dihormati semua perangkat yang membuat acara ini ada di sini pada saat ini. Kepada Pak Pramono, ya. Jadi inilah struktur pimpinan pusat ada, pimpinan cabang ada, pimpinan anak cabang di sini sudah ada, semua pendeta. Tapi di bawahnya bapak-bapak pendeta ini masih ada nanti kami pimpinan majelis seperti beliau-beliau ini yang akan menyampaikan rencana kita, harapan kita nanti kepada seluruh warga GKPS yang ada di Jakarta. Jadi doa kita, harapan kita pasti satu, visi misi untuk Bapak. Tapi saya sedikit minta tolong untuk pembatasan secara media ataupun wartawan, supaya kita membahas Bapak nanti dalam konferensi pers, bisa pembatasannya untuk tidak terlalu terekspos rencana kita. Walaupun di dalam lingkup GKPS kita sudah sepakatkan, kita sudah bersatu untuk berdoa dan mendukung Bapak. Jadi harapan kita semuanya pasti satu di dalam kondisi sekarang. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apapun yang menjadi harapan kita, doa kita, Bapak nanti bisa jadi pemimpin kami di Jakarta. Terima kasih. Saya pakai 3 kata untuk kita bisa benar-benar hadir melayani dari gereja juga pemerintah. 1, kita harus kreatif. 2, inovatif. Dan 3 ini kolaborasi. Nah, antara kita bersama, cita-cita gereja juga mensejahterakan masyarakat. Pemerintah sudah jelas. Tapi kalau kita tidak duduk bersama, mungkin itu terjadi jarak yang sangat jauh dan selalu terjadi namanya diskriminasi atau apapun. Maka ketika Bapak hadir di sini, saya kira tadi Mas Dul, Bang Dul ya datang, Pak Karno, ya. Tapi saya kira harapan kita hari ini kita bersama-sama, dan kehadiran kami juga sebagai pelayan Tuhan, bertanggung jawab dan berdoa supaya terbaiklah hadir di Jakarta ini. Dan itu harapan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Preses. Salah satu yang paling penting saya kira di Jakarta ini tadi, bagaimana orang-orang Kristiani bisa berbahagia untuk memuji Tuhan, termasuk dengan yang namanya IMB dan seterusnya. Kalau bisa ke depan tidak ada lagi diskriminasi dalam hal seperti itu. Itu saja harapan saya, dan kami tentunya bersama di sini kehadiran Bapak hari ini dan juga Bapak Putra Nababan, dan bersama-sama berdoa ya yang terbaik, dan Tuhanlah yang senantiasa memberkati. Terima kasih. Saya tinggal di Cipinang Indah 2, dan saya mau berbicara di sini sebagai warga negara dan juga warga DKI. Kalau dengan Bung Putra, keluarganya terlebih, sebenarnya saya sudah kenal lama. Lukas Mara itu adalah bersama-sama dengan Ibu Yakoba, Asmara Nawawan, dan juga Indra Nawawan. Sampai sekarang masih dekat dengan Butet Magdalena, dan dengan Pak Panda, sehingga saya pernah mendapatkan surat rekomendasi dari beliau ketika
saya ditugaskan untuk belajar ke Manila. Salah satu yang merekomendasi adalah beliau. Waktu itu dia masih di surat kabar sudah apa? Ya. Saya di sini berbicara atas nama pribadi, bukan mewakili teman-teman. Dan saya sudah terbuka dan terus terang baik kepada teman-teman juga di grup WA Pendeta Pemimpin. Tanpa ada acara ini juga, sesungguhnya saya pribadi dan keluarga sudah memutuskan untuk memilih Mas Pram dengan Bung Pram. Tanpa ada acara ini terbuka, mereka ini semua mengetahui itu. Karena sebelum pertemuan ini pun kami sudah ada komunikasi. Saya hadir di sini bersama istri saya, Pak ada di sana, Guru Sinaga, dan kami sudah diskusi dari keluarga dan memutuskan untuk itu. Jadi paling tidak dengan keluarga kami sudah mengambil keputusan politik untuk itu. Dan saya merasa bahwa keputusan kami tidak salah ketika saya mendengarkan tadi paparan yang disampaikan oleh Mas Pram yang secara garis besar saya sendiri sebenarnya memiliki pilihan politik yang seperti itu, yaitu keberpihakan kepada orang yang kecil, keberpihakan kepada orang yang terpinggirkan dan terabaikan selama ini. Saya bersyukur kalau Mas Pram bisa mewujudkan semakin dekat dia jarak antara yang disebut dengan tadi itu disparitas tadi itu, orang-orang yang terpinggirkan ini mendapatkan hak-haknya yang layak sebagai manusia dan juga kebutuhannya yang terpenuhi. Saya bukan orang yang benci kepada orang yang berpunya, tidak, tetapi saya mau katakan adalah barangkali pilihan politik yang juga Mas Pram tadi pilih menurut saya juga tepat. Saatnya sekarang ini di Jakarta ini kita lebih memperlihatkan kepedulian kepada orang-orang yang terpinggirkan sehingga mereka yang mendapatkan hak-hak yang layak. Untuk itu saya percaya seperti Mas Pram katakan tadi, dari sikap politik dan ideologi dari PDIP memang sudah selesai ya terhadap diskriminasi ya dan lainnya, itu sudah memiliki kesetaraan dan lainnya itu, dan saya pikir itu baik. Dan untuk itu saya tinggal di Cipinang Indah. Kami memiliki kelompok di sana, persekutuan yang bernama PUKK, Persekutuan Umat Kristen Katolik. Dan kebetulan saya penasihatnya di sana. Anggota kami itu sekitar 250 kakak. Tapi setiap kegiatan kami di sana, dan itu rutin kami lakukan, bulan Desember ini juga ada kegiatan kami. Kami tidak pernah eksklusif kepada PUKK itu, walaupun memang namanya seperti itu. Berbagai aktivitas kegiatan yang kami lakukan khususnya bagi pelayanan kepada warga masyarakat di sana, seperti pelayanan kerjasama dengan rumah sakit, bagi pelayanan warga dan terlebih yang membutuhkan, sudah berapa kali kami lakukan di sana. Termasuk juga kerjasama dengan rumah sakit, pengadaan ambulans dan lainnya untuk kebutuhan warga dan juga rumah duka. Jadi saya bermaksud, jadi bukan saya tidak disuruh ya, saya tidak ada disuruh, tapi saya bermaksud dan saya berniat untuk mengajari juga teman-teman saya di lingkungan kami di sana, ya untuk memikirkan pilihan mereka terhadap Mas Pram dan Mas Pram nanti. Kami kalau dijumlahkan itu 250 kakak, ya kalau dikali 2 saja itu sudah 500, belum anak-anaknya, ya mudah-mudahan gitu. Tapi saya tidak berjanji, dan saya bukan berarti orang yang disuruh-suruh dan dibayar seperti itu, terserah ya. Tapi karena dari hati saya aja,
mau mengerjakan ini, dan kebetulan ada kesempatan bagi saya untuk melakukan, dan saya akan melakukannya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Begini Pak, saya namanya Pendeta Yeni Septiani Purba. Saya sebagai pendeta sekolah minggu di GKPS, khususnya yang melayani di distrik 7. Harapan tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bapak Penses, bagaimana terkait tentang distrik center gitu ya Pak. Dan di sini mungkin boleh penekanannya juga bagaimana tentang pendidikan dan ya untuk anak sekolah minggu, untuk para pengajarnya juga, supaya memang dengan adanya distrik center nanti Pak terkoordinir untuk pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu gitu Pak. Ada wadah kami sebagai guru sekolah minggu, ya ini penting banget karena ini pengajaran tentang iman begitu ya Bapak. Boleh terrealisasi dengan baik begitu Pak. Demikian yang boleh saya sampaikan dalam doa dan harapan permohonan dalam kerendahan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh ya Tuhan izinkan kiranya Bapak nanti menjabat sebagai gubernur dan calon gubernur, dan jangan lupa dengan apa yang boleh kami sampaikan pada hari ini Bapak. Tuhan Yesus memberkati setiap harapan Bapak. Terima kasih. Ada mau foto? Nggak usah kali ya. Ya, foto. Foto. Oke. Udah. Mungkin tentang pertemuan hari ini dulu, apa saja yang dibicarakan? Ya, oleh Pak Rudi Setiawan Purba dengan Pak Putra Nababan, kami diajak serta ikut berdoa untuk Mas Pram dan Bang Dul untuk maju Cagup Cawagup tahun ini. Tentunya gereja sangat bersedia mendoakan setiap orang dengan sebuah cita-cita yang sangat luhur, dan itu kerinduan kita mendoakan, itu kan tidak dibatasi, tapi khusus mendoakan Cagup Cawagup. Kita senang, itu sebabnya kita bertemu di sini. Kami senang dikunjungi. Terima kasih. Mungkin harapannya Pak Pram dan juga Bang Dul bertarung saja, berjuang saja dengan rendah hati tentunya, dan dengan berserah selebihnya dia kehendak Tuhan. Program-programnya mungkin programnya sangat bagus tadi yang dipaparkan oleh Pak Pram, menciptakan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil, karena beliau tadi bilang sangat jelas sekali perbedaan jurang antara orang kaya dan masyarakat biasa. Ini yang hendak dijembatani dengan program-program yang praktis sekali. Misalnya ada orang hajatan, di mana dia hajatan? Gak ada gedung. Sementara banyak gedung-gedung yang bisa dikelola. Itu sederhana sekali, tidak terlalu muluk-muluk, tapi sangat landing untuk masyarakat. Terima kasih. Jadi hari ini saya secara khusus mendapatkan undangan, dan sekaligus saya berterima kasih didoakan oleh Eporus dan juga seluruh para pendeta yang hadir dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Saya merasa sangat terhormat dan merasa sangat nyaman doa yang tadi disampaikan, dan juga titipan untuk bisa menjadi pemimpin yang berlaku adil bagi semuanya. Karena bagi saya pribadi urusan intoleransi, urusan kesetaraan itu adalah hal yang saya junjung tinggi dari dulu. Makanya dalam Pilgub ini sekali lagi saya ingin menegaskan saya tidak mau bermain-main dengan politik agama. Ya. Baik ya. Terkait izin beribadah dan lain sebagainya, hal-hal ini kan terkadang juga menjadi polemik ya Pak Pram ya, pembangunan tempat ibadah. Ya tadi ada diskusi, tetapi tentunya saya harus mempelajari karena memang ada beberapa kasus yang ada urusan IMB sementara apakah bisa menjadi IMB yang sepenuhnya. Tentunya ini kami pelajari, saya belum bisa jawab karena persoalannya berbeda-beda. Ya.
Aman Pak. Terima kasih Mas Hatta. Yuk duluan Pak, yuk. terima kasih ya Pak.